Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita kembali membahas tentang medan listrik dan kali ini kita akan coba menghitung kuat medan listrik di sekitar cincin yang bermuatan listrik. Jadi ada cincin yang bermuatan listrik, kemudian kita akan menentukan kuat medan listrik di sekitar cincin tersebut. Nah, di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas muatan titik, kemudian sebelumnya juga eh, muatan kawat lurus ya. Jadi kawat lurus yang bermuatan maksudnya. Nah, sekarang ini adalah cincin yang bermuatan listrik. Oke. Misal kita ingin menentukan kuat medan listrik di titik P ini, di mana titik P ini tepat berada di tengah-tengah cincin ya, atau di sumbu cincin seperti ini. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Yang memiliki jarak Y ya terhadap titik di tengah ini. Oke, kita akan menentukan kuat medan listrik di titik ini. Maka cara menghitungnya adalah kita mengambil bagian tertentu dari cincin tersebut. Misal kita mengambil bagian ini. Nah, cincin ini untuk muatannya terdistribusi merata. Jadi sekali lagi, muatan di cincin ini terdistribusi merata. Maka dia kontinu kan? Nanti kita menggunakan integral ya. Nah, di sini misalnya kita mengambil bagian tertentu di sini ya. Nah, kalau muatan cincin secara keseluruhan kan adalah Q. Kalau kita mengambil bagian tertentu di sini, maka muatan bagian tertentu ini adalah dq dan panjang ini ya, panjang ini adalah ds. Kemudian jarak dari titik tengah ke ujung ini adalah x atau mungkin bisa kita katakan juga jari-jari cincin ya, adalah x ya. Jarak dari bagian yang kita tinjau ini terhadap titik P kita misalkan adalah r ya. Di mana ini membentuk sudut sebesar pi terhadap titik tengah tadi ya, garis ini. Oke. Nah, kita akan mulai. Kita misalkan dulu sumbu horizontal ini adalah X ya, dan vertikal ke atas ini adalah Y. Misalkan seperti itu ya. Untuk kita melihat uh, medan listriknya, kita melihat vektor medan listriknya ya. Oke. Kalau seperti ini kondisinya, kalau tepat berada di tengah-tengah seperti ini kan nanti tepat di tengah, maka di situ ada simetri ya terhadap sisi-sisi cincin ya. Nah, maka nanti medan listrik yang mempunyai nilai itu hanya medan listrik yang pada arah ke atas, pada arah Y saja ya. Ya, kalau pada arah X nanti saling menghilangkan karena simetri ya. Begitupun yang ujung ini dan ini. Nanti saling menghilangkan juga pada arah yang misalnya kita bawa di sini ada sumbu Z juga. Nanti sisi ini dan sisi ini arah sumbu Z-nya juga itu saling menghilangkan ya. Maka nanti yang tersisa itu tinggal kuat medan listrik pada arah atas ini ya, pada arah Y ini. Nah, yang sisi ini juga nanti ke sana itu saling menghilangkan pada sumbu X. Tentu kalau kalian mengikuti pembahasan ini dari materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas juga tentang kawat lurus yang bermuatan, itu kalian akan tahu kenapa apa maksudnya kesimetrian, kemudian kenapa nol ya. Nah, silakan kalian nonton juga ya. Nah, jadi di sini kalau konteksnya seperti ini, tepat berada di tengah-tengah seperti ini, maka kuat medan listrik itu hanya pada arah Y saja untuk keseluruhan cincin ini ya. Oke, maka kita meninjau atau kita menghitung kuat medan listrik di arah Y. Sudah itulah kuat medan listrik di titik P akibat cincin yang bermuatan ini ya. Oke, kita mengambil bagian tertentu ini, kita misalkan medannya ya, ini arah medannya kan ke sana ya kalau di titik ini. Ini kan eh, arah medannya ke sana ya. Misalkan medannya adalah DE ya. Medan listrik bagian yang kecil ini ya. Maka kalau sudutnya di sini, berarti sudutnya seletak dengan di sini kan pi-nya. Oke, kita tinggal cari pada arah Y. Nah, kalau pada arah Y, misal ini E, tentu arah Y-nya adalah eh, EP-nya atau searah dengan arah Y-nya adalah E cos pi kan? Kalau misalkan ini E. Ini kan kalau cos pi sisi apit per sisi miring, Y per E. Maka Y adalah E cos theta. Seperti itu maksudnya. Jadi pada arah Y adalah pakai cos. Maka ini EP kuat medan listrik di titik P atau yang sama dengan EY ini adalah E cos theta. Atau kalau kita pakai DE ini ya, maka ini integral DE cos pi. Sorry bukan theta ya, pi. Cos pi.
Jadi ini yang kita gunakan persamaan ini ya, integral dE cos pi. Untuk ds sendiri, ya ds sendiri, kuat medan listrik di titik P akibat bagian yang kecil ini kan persamaan biasa yaitu K per R kuadrat kan? K, karena muatan bagian kecil ini ya, ini sangat kecil sekali ya, adalah dq, maka K dq per jaraknya adalah R, maka R kuadrat. Sama dengan K dq untuk R sendiri, ya, untuk R sendiri, ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Pitagoras ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya dalam akar kuadrat, tapi karena ini R kuadrat, maka akar kuadratnya dihilangkan, maka tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti itu kan, untuk R kuadrat. Oke, berikutnya, DE ini kita masukkan ke persamaan EP ini ya, maka integral DE cos pi tadi menjadi integral ini kita masukkan persamaan DE-nya ini, cos pi. Oke, kita tahu cos pi dari gambar ini adalah cos pi sisi apit per sisi miring. Y per R ya, jadi Y per R. Oke, maka kita ganti nanti cos pi-nya Y per R. Kemudian karena kita mau integralkan ini, kita akan pakai rapat muatan. Ya, rapat muatan. Kalau ini rapat muatan karena cincin seperti ini kita tinjau rapat muatan pada elemen panjangnya ya, elemen panjang. Oke. Kalau secara keseluruhan rapat muatan cincin ini adalah muatan cincin diper dengan panjang ini kan tidak lain adalah kelilingnya. Cincin kan berbentuk lingkaran ya, keliling lingkaran yaitu 2πx ya. Karena ini kan jari-jarinya x, Q per 2πx. Atau kalau kita tinjau rapat massa di bagian tertentu yang kecil ini adalah muatannya dq per panjangnya yaitu ds ya, dq per ds. Karena ini kan tadi kan kontinu, maka rapat muatan secara keseluruhan atau bagian tertentu itu sama karena muatannya terdistribusi merata. Oke, kita ganti dq-nya menjadi lambda kali ds dari sini per ini tetap cos pi-nya tadi Y per R ya. Oke, berikutnya ini sama dengan integral lambda ds per x kuadrat ini tetap ya. R-nya kita ganti. Ini kan tadi kalau R x kuadrat tambah Y, kalau R kuadrat x kuadrat tambah Y kuadrat, kalau R maka akar kuadrat kan. Maka ini Y per R ini berarti akar kuadrat dari ini kita ganti pangkat 1/2 sama saja ya. Nah, integralnya di sini ini kan kita mengintegralkan terhadap ds ini, integralkan melingkar seperti ini. Ya, integral melingkar seperti ini atau kita integralkan sepanjang garis ini alias kelilingnya kan. Maka integralnya adalah dari 0 sampai keliling ini yaitu 2πx ya. 2πx. Ini kan lambda k ya. Nah, di sini y-nya kita bawa ke sini 2k lambda ds per ini kalau kita perkalikan ini pangkat 1, ini pangkat 1/2, berarti kalau kita kali pangkatnya dijumlah. 1 tambah 1/2 atau sama dengan 2. 2/2 tambah 1/2 adalah 3/2. Ini kalau kita perkalikan hasilnya seperti ini. Nah, di sini adalah yang perlu kita perhatikan yang penting untuk ds sendiri ini kan dia variabelnya untuk variabel-variabel yang ada di sini yang R untuk S ini ya, untuk R ada S. Nah, ini kan tidak terkait pada itu. Ya, baik pada P juga dia tidak terkait. Jadi ds ini dia tidak terkait atau bukan fungsi R, bukan fungsi P, bukan fungsi Y, bukan fungsi X juga. Itu kan misal kalau Y-nya kalau ds-nya kita ambil di bagian ini. Itu kan tetap R-nya sama, P-nya juga sama, Y-nya sama, X-nya juga sama kan? Tidak berubah. Jadi ds ini tidak terkait dengan itu semua. Maka kita bisa membuat seperti ini. Ini semua kita keluarkan dari integrasi karena ini kan tidak terkait dengan ds. Ini konstanta ya. Maka bisa kita buat integral 2πx ds. Maka integral biasa ya, tinggal kita ubah ds-nya dengan 2πx. Maka menjadi lambda ky ini ds-nya menjadi 2πx per ini tetap ya. X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3/2. Nah, sama dengan lambda 2πx ini jawabannya ini ya, sudah benar sampai di sini atau bisa juga kita ubah. Ini kan lambda 2πx ini, lambda 2πx tidak lain adalah Q. Ya, lambda kali 2πx adalah Q. Maka bisa kita ganti seperti ini. K Q Y-nya tetap per ini ya, tetap juga. Jadi bisa ini, bisa juga ini. Di mana K adalah 1/4 pi epsilon 0.